baik yang kami berikan kepada Tuhan. Dan Engkau tidak akan tenang sebab Engkau akan menggerakkan kuasa-Mu terjadi atas setiap kami. Oleh karena Engkau bertakhta di atas segala puji-pujian. Tuhan tolong kami percaya bagian firman-Mu yang kami dengar malam hari ini pun akan menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik langit dan bumi, kami bersyukur kepada firman-Mu. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Silakan kembali saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Tuhan dahsyat. Amin. Saya rasa saya tidak perlu terlalu banyak berbicara. Halo. Saya rasa saya tidak perlu banyak berbicara. Saudara dan saya telah melakukan bagian firman ini. Amin. Saudara, saya percaya bahwa saudara sedang menggenapi bagian-bagian firman Tuhan dalam hidup ini. Dan kita percaya malam hari ini seperti tema kita saudara. Ya, tema yang diberikan, saya kira tema ini tidak akan berhenti hanya 2 kali atau 3 kali, tetapi untuk selama-lamanya. Katakan amin saudara. Halo, ada orang benar di sini? Ada orang benar di sini? Orang benar pasti akan diuji, tapi orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, saya merasa ketika puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, kita sedang membuat Tuhan tidak tenang. Amin saudara. Engkau sedang membuat Tuhan tidak bisa tenang di sorga. Sebab Tuhan sedang melihat puji-pujian kita. Dan Dia rindu saudara ketika saudara menyembah Dia, saudara memuji Dia. Saya percaya hari ini di antara kita ada yang sedang mengalami mujizat. Halo, ada yang mengalami mujizat Tuhan? Mungkin saat saudara lagi duduk, saudara tidak merasakan apa-apa. Tapi ketika saudara pulang, saudara akan melihat tanda-tanda heran dan mujizat Tuhan. Haleluya. Pujian ini saudara yang kita nyanyikan kepada Tuhan membuat Tuhan tidak bisa tenang, sebab Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan kedahsyatannya. Bahkan dikatakan saudara seperti tema kita, The Miracle Worker. Siapa pembuat mujizat itu? Siapa saudara? Tuhan Yesus saudara. Alkitab berkata, kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 15 seperti bagian firman Tuhan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Keluaran pasal 15 saudara, ayat yang ke-11. Luar biasa. Terima kasih Pak Gembala telah mempercayakan boleh membawa firman Tuhan ini. Saya belajar dan saya lihat saudara, bagian firman Tuhan ini sungguh-sungguh amat dahsyat. Pastor Arthur telah lebih dulu mengungkapkan bagian-bagian firman Tuhan ini. Tetapi saudara, saya melihat ada betapa besar kekayaan firman Tuhan yang mau kita baca malam hari ini. Amin. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau? Mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Sama-sama katakan, Engkau pembuat keajaiban. Saudara mengakui bahwa Tuhanlah pembuat keajaiban itu. Amin. Tidak ada satu orang pun di zaman Musa yang berani menentang Allah, karena ketika Musa berdiri menceritakan tentang kemegahan Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan, bahkan Firaun sekalipun dia tidak bisa bertahan. 10 tulah menandakan bahwa Firaun tidak begitu kuat. Amin. Kalau Firaun kuat, maka Firaun tidak bisa membuat orang Israel keluar. Tetapi karena Firaun itu lemah, tidak ada apa-apanya. Saudara, sama-sama kita katakan musuh itu lemah. Musuh itu lemah. Jangan cuma Bapak Gembala yang sendiri yang bilang. Harus jemaat juga bergerak. Amin. Amin saudara. Halo. Jangan kita diam saudara. Sebab kalau kita diam, iblis yang akan bekerja buat kita. Alkitab berkata, Engkau pembuat keajaiban. Firman Tuhan ini Musa sedang memberitahukan kepada orang Israel, siapakah yang bisa menandingi Allah kita? Amin. Siapakah yang bisa menandingi Allah yang membawa kita keluar dari Mesir? Tidak ada saudara. Sebab Allah yang kita percaya, Musa ingin perkenalkan bahwa Dia adalah pahlawan bagi kita. Sama-sama katakan pahlawan. Dia pahlawan bagi kita. Amin. Ayat 3 berkata begini saudara.
Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya. Halo? Jika saudara percaya Tuhan yang menuntun saudara, Dia tidak hanya Tuhan bagi kita, tetapi Dia adalah pahlawan bagi kita. Kita sedang diperkenalkan oleh Musa, dan Musa mau kasih tahu kepada orang Israel, Allah yang kita sembah adalah pahlawan bagi kita. Kalau saudara berkata, Tuhan engkau adalah kekasihku, maka pujian mungkin saudara bilang begini, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Itu karena kita bilang Dia adalah kekasih kita. Kalau kita menganggap Dia adalah penolong bagi kita, maka mungkin pujiannya berubah begini, penolong yang selalu setia. Amin saudara. Tapi Musa, dia berdiri sebagai orang yang Tuhan percayakan untuk membebaskan orang Israel. Dia perkenalkan kepada orang Israel, lihat Allah yang membawa kita keluar, Dialah pahlawan bagi kita. Amin. Sebab itu kalau Dia adalah pahlawan bagi kita saudara, maka Dia adalah panglima tertinggi bagi kita. Di zaman dulu saudara, mungkin tidak seperti sekarang. Di zaman dulu Allah diperkenalkan sebagai Allah yang tidak bisa berdiam diri, karena Allah sendiri akan turun berperang menggantikan kita. Itu sebabnya saudara, perjanjian lama lebih banyak memperkenalkan Allah adalah Allah pahlawan. Allah adalah panglima besar. Allah adalah pemimpin gagah perkasa. Allah lah yang memimpin orang-orang Israel untuk berperang melawan musuh-musuh mereka. Dalam bagian konteks bagian firman Tuhan ini saudara, Edom itu adalah musuh orang Israel. Saya mau tanya, saudara punya musuh tidak saudara? Saudara punya musuh? Lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan. Engkau bukan musuh saya. Bilang sama istrimu, Ma, engkau bukan musuh saya, Ma. Bilang sama anak-anakmu yang mungkin masih kepala batu, hai anakku, engkau bukan musuh bagi papa dan mama. Amin. Musuh kita siapa kata Efesus? Musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, yang setiap hari merongrong kita saudara. Waktu saudara tidak setia, waktu saudara puji-pujian tadi dinaikkan di sini worship leader dengan gagah perkasa. Makanya saya punya gaya seperti ini, karena tadi worship leader gayanya bukan diam-diam saudara. Amin. Kalau saudara berdiam diri, lalu saudara puji-pujian diangkat lebih tinggi, penyembahan diangkat lebih tinggi, saudara lagi diam, saudara lagi menghayal, saudara lagi pikir apa? Lagi pikir hutang kah? Lagi pikir hutang? Lagi pikir masalah? Tuhan pasti bisa menyelesaikannya. Amin. Makanya saya sangat percaya ketika puji-pujian tadi disampaikan kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan lagi bergerak melihat siapakah pemuji-pemuji yang benar. Halo bait Allah. Kita sudah ada di dalam gereja, dalam bait Allah yang megah, tapi Dia mau cari lagi dalam hidup kita orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Orang-orang yang di dalamnya tidak bisa tahan ketika puji-pujian itu disampaikan kepada Tuhan. Dia juga akan bergerak sama-sama. Karena ketika kita bergerak sama-sama, engkau sedang mengikut alur panglima. Kalau panglima jalan lurus, saudara jangan jalan bengkok. Jangan saudara menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ikuti arah jalan pahlawan kita. Amin. Amin saudara. Tampilkan Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Apa kata firman Tuhan saudara? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu. Untuk siapa saudara? Untuk kamu, untuk saudara dan saya. Dan kamu akan diam saja. Saudara lihat, pahlawan kita saudara tidak mau membuat saudara lecet. Sama-sama bilang, Tuhan tidak mau membuat kita luka. Tuhan tidak mau membuat anak-anaknya terluka. Sebab itu saudara, Dia sendirilah yang menjadi panglima perang kita. Dia sendirilah akan menggantikan posisi-posisi kita. Sebenarnya saudara dan saya akan kewalahan kalau menghadapi musuh-musuh kita. Sebab itu Tuhan mau berperang gantikan kita. Tapi bagaimana caranya Bapak Pendeta? Caranya saudara harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Waktu saudara memuji dan menyembah Tuhan, sorga tidak bisa tenang.
Saudara, ketika Daud menyampaikan pujiannya kepada Tuhan, saudara lihat orang yang Tuhan senangi, orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah Raja Daud. Oleh karena dia adalah orang yang sekalipun dia pernah berdosa, tapi dia cepat berbalik kepada Tuhan meminta ampun. Tapi satu kelebihannya, sama-sama kita bilang, apa yang Daud buat? Dia suka memuji Tuhan. Sama-sama katakan, dia suka memuji Tuhan. Orang yang suka memuji Tuhan, orang ini pasti bisa menikmati mujizat Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan, orang ini pasti akan mengalami terobosan di dalam Tuhan. Karena apapun yang menimpa dia, Allah pasti bisa melepaskan dia dari masalah. Jika saudara dan saya dituntun oleh Roh Allah, maka saya percaya saudara, panglima perang itu dia akan berperang gantikan kita. Dia tahu Bapak Pendeta Yohanes ini lemah. Sebab itu Tuhan gantikan posisi saya. Waktu saya lemah, waktu saya dalam masalah saudara, saya tinggal tunggu, duduk dan berlutut. Waktu saya berlutut dan menyembah Tuhan, Tuhan sendiri yang berperang gantikan saya. Amin. Dia patahkan musuh-musuh saya. Dia remukkan musuh-musuh saya. Ada sukacita saudara? Ada sukacita saudara? Orang-orang Pantekosta tidak boleh diam-diam. Ya, kita ini sudah zaman di mana Tuhan Yesus mau datang pada kali yang kedua, kita masih worship leader sudah kayak semangat kayak tadi, kita masih dilipat tangan begini. Nanti kalau masalah datang kepada kita, saya mau kasih tahu buat anak-anak muda. Ada anak-anak muda di sini? Halo? Oh, masih ada di belakang ya. Puji Tuhan. Nanti kalau kau ketemu masalah, mungkin masalah itu dengan pasangan atau masalah dengan orang lain. Saya sering bilang begini. Kalau kau masalah, jangan menyanyikan pujian yang salah. Kadang-kadang waktu anak-anak muda lagi dalam masalah, saudara, lagunya dibilang begini. Untuk menyatakan bahwa dia adalah seorang pria yang baik, dia adalah wanita yang baik, supaya jangan sampai dia ditinggalkan oleh pasangannya. Maka untuk membuktikan cintanya dia bilang, robeklah dadaku. Lagu bilang, robeklah dada ini. Itu iblis dengar dia bilang, dia bukan robek saja, dia cabik-cabik saudara sampai hancur itu. Ya. Tuhan tidak senang dengan orang-orang muda, Tuhan tidak senang dengan orang-orang Kristen yang waktu dalam menghadapi masalah, yang dikemukakan cuma masalahnya, bukan Tuhannya. Lihat catatan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 15 ini saudara. Musa menyanyikan pujian kepada Tuhan, lalu menyatakan dialah pahlawan bagi kita. Saudara, sebelum pasal ini ada pasal yang mencatat tentang orang Israel keluar lalu dikejar oleh musuh-musuh mereka, yaitu orang-orang Mesir dengan kereta-kereta yang luar biasa. Dikejar mereka sampai di bibir pantai. Apa yang terjadi saudara? Bisakah orang Israel keluar? Orang Israel tidak tahu berenang. 400 tahun sekian mereka ada di pedalaman Mesir. Mereka tidak tahu berenang saudara. Apalagi buat kapal sama seperti Nuh, tidak pernah. Sekarang ini Tuhan bawa mereka di depan pantai. Bisa berenang? Saya ini orang pedalaman. Kalau saudara taruh saya di pantai Hamadi, saya pasti bisa tenggelam. Saudara buang saya jauh 30 meter dari bibir pantai, saya akan tenggelam karena saya bukan perenang. Nama saya memang Yohanes, tapi saya tidak selalu dekat dengan Petrus kan. Kalau Pak Petrus ini mungkin seorang perenang. Ya, tapi saudara, apa yang terjadi? Musa depan ini tidak ada jalan untuk mereka lalui. Tapi lihat, pahlawan yang membawa Musa dan orang Israel menjadikan laut itu menjadi jalan raya bagi mereka. Amin, amin saudara. Laut yang saudara tidak bisa seberangi itu bisa dijadikan jalan raya bagi Tuhan. Adakah masalah yang tidak bisa saudara lewati? Adakah masalah yang tidak bisa saudara lewati? Halo, saya mau lihat tangan ibu-ibu yang mengalami mujizat 1 minggu kemarin. Bisa angkat tangan? Ibu-ibu yang sudah mengalami mujizat 1 minggu kemarin. Ya, ada 2-3 orang di sini. Halo, di bawah, di manakah imanmu? Adakah bapak-bapak yang pernah mengalami mujizat? Dahsyat. Amin. Musa menceritakan kembali tentang kedahsyatan Tuhan. Sebab mereka baru saja keluar dari lautan yang dibuat Tuhan menjadi jalan raya itu.
Lalu Tuhan bilang sama mereka, wow luar biasa. Tuhan pernah menegur murid-muridnya waktu bersama-sama dia dalam perahu. Apa yang Tuhan tegur? Di manakah imanmu? Tuhan tidak mau saudara banyak dengar firman, tapi saudara sedikit melakukannya. Mending saudara baca 1-2 ayat, tapi saudara mengulang-ulang firman Tuhan itu untuk dilakukan, Kalau saudara lagi berada dalam masalah pengampunan saudara, mungkin saudara pikir saya ini tidak bisa mengampuni, karakter saya keras Pak Pendeta, saya sulit mengampuni orang yang sudah menyakiti saya. Kalau saudara membaca bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 5, maka Alkitab bilang begini, kalau kau mengampuni, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Amin. Kalau saudara susah, lakukan terus dan lakukan terus saudara. Saudara cukup baca 1 ayat dan saudara berulang-ulang kali melakukan itu. Berusaha melakukan, maka roh Tuhan akan tinggal dalam hidupmu. Dia akan membuat engkau terlepas dari beban, rasa sakit hati yang lama. Saudara, kalau kita mau hitung-hitung bagaimana orang Israel menghadapi semua itu. Karena Tuhan menjadi pahlawan bagi mereka. Ketika Tuhan menjadi pahlawan bagi mereka saudara yang mungkin lihat masalah ini terlalu besar buat saya. Tapi ketika saudara menyanyikan puji-pujian sama Tuhan, wow, Alkitab berkata, tenang saja, hambaku yang setia, aku akan gantikan engkau untuk berperang. Saudara senang tidak saudara? Senang tidak? Waktu saudara lagi terlilit masalah, saudara lagi terlilit hutang mungkin, Bapak Gembala bilang tenang, nanti saya yang jadi jaminannya. Ada yang senang saudara? Ada juga yang senang kata Bapak Gembala. Tapi jemaat yang terlatih adalah jemaat yang bilang, Pak Gembala tidak apa-apa. Sekalipun masalah sebesar badai, saya percaya pasti ada pelangi di balik masalah itu. Amin. Itu baru jemaat. Ya. Kita bukan semata-mata bergantung kepada gembala masih jadi seperti anak kecil. Tidak. Tapi engkau dan saya adalah orang-orang yang berada bersama barisan di dalam barisan Allah. Israel pahlawan kita. Kalau dia adalah pahlawan saudara, maka saudara dan saya jangan takut. Sekalipun ketakutan itu bisa mendera kita. Tuhan Yesus pun pernah mengalami rasa takut. Sehingga keringat, pori-pori yang keluar, air yang keluar dari pori-porinya, keringat itu saudara, itu bukan lagi air biasa, tapi berganti darah. Karena saking ketakutannya Tuhan Yesus akan apa yang dihadapi. Tapi Tuhan bilang, biarlah Tuhan, cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Amin. Waktu saudara dilatih sama Tuhan, saya percaya saudara puji-pujian ini akan membangkitkan kita sebenarnya. Bisakah saya minta pemain keyboard? Ada satu pujian ini yang menguatkan saya secara pribadi. Pak Erik atau siapa bisa mengiring lagu ini. Saudara, pujian ini membuat saya dan istri saya melihat mujizat Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Apa yang tidak pernah kami lihat. Tapi Tuhan lakukan itu dengan dahsyat. Pujian ini bilang begini. Tuhan engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Apa dia bilang saudara? Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan engkau ajaib bagiku. Di bagian ini dia katakan begini saudara. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat apa dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Sama-sama. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saudara tahu lagu ini membuat istri saya saudara. Satu waktu 5 tahun yang lalu.
Dia keluhkan sesuatu ke saya. Dia bilang, "Pak, maaf, ini yang saya ada anak-anak tapi saya mau bilang begini." Dia keluhkan di bagian payudaranya. Dia bilang, "Pak, ada sesuatu yang sakit di payudara saya. Suami saya sudah mulai deg-degan. Wah, ini apa ini?" Ya, kami baru mungkin jalan 2 tahun menikah. Dia keluhkan hal ini saya. Dia bilang, "Pak, ada sesuatu yang mengganggu saya di payudara saya." Saya bilang, "Kenapa?" "Rasa sakit." Dan pujian ini kami nyanyikan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Satu waktu ada seorang hamba Tuhan datang di Sentani dan dia doakan istri saya. Dan dia katakan, "Engkau telah sembuh." Dan pujian ini kami terus nyanyikan. Hari ini, saudara, ia telah sembuh dari semua itu. Amin. Sembuh total, saudara. Tidak ada lagi keluhan sakit, bersih. Karena Tuhan kita pembuat mujizat. Allah kita itu Allah yang hebat dan luar biasa. Amin. Waktu puji-pujian kita nyanyikan kepada Tuhan, saudara, engkau tidak sedang melihat worship leadernya. Worship leader pun tidak sedang melihat engkau. Tapi kita sedang mengarahkan pujian kita sama Tuhan. Waktu kita menyembah Dia, saudara, Dia tidak akan tenang. Karena ketika kita memuji Dia, Alkitab sudah bilang, "Aku yang akan menggantikan engkau." Itu sudah dibuktikannya di atas kayu salib. Dia sudah menggantikan saudara dan saya. Dosa kita tidak bisa membuat kita selamat. Justru Tuhan gantikan hidupnya supaya saudara dan saya bisa beroleh keselamatan. Tidak hanya beroleh keselamatan, saudara. Tapi Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, "Aku akan melimpahkan engkau dan hidup di dalam segala kelimpahan." Sebab itu kalau kau ragu ikut Tuhan, ada tanda tanya besar dalam hidupmu. Engkau Kristen atau engkau hanya menjadi pengikut biasa? Seorang murid, seorang pengikut Kristus, dia akan tahu. Dia mungkin bisa dianiaya. Dia mungkin bisa dicela, dia mungkin difitnah. Tapi engkau dan saya adalah golongan-golongan barisan dari pahlawan-pahlawan itu. Satu waktu dia ingatkan Gideon, saudara. Waktu Gideon sudah mulai sakit hati karena saudara-saudara dan kaumnya yang menolak dia. Gideon pergi seorang diri, menyendiri. Tetapi Tuhan bilang, "Gideon, hai pahlawanku." Tuhan panggil Gideon dengan sebutan pahlawan. Waktu Gideon belum sadar, masih minta tanda A, minta tanda B, minta tanda C. Tuhan bilang, "Turunlah, aku akan menyertai engkau." Amin, saudara. Dia adalah pahlawan bagi kita. Tapi saudara, hari ini dia pun melihat ada pahlawan-pahlawan iman. Saudara lihat di kiri kanan, ada pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Halo saudara. Ibu-ibu, bisakah saudara lihat saudara punya wajah suami? Bilang, "Wow, kaulah pahlawan bagiku." Engkau sudah ini pahlawan dalam rumah tangga. Dia bilang, "Aduh, kau punya muka dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kau punya sifat dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya." Ada yang sudah berubah di sini kasih setianya? Ada yang sudah berubah, saudara? Kalau yang sudah berubah, kita berubah kembali. Kita bertobat. Karena Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Dengarlah pahlawan-pahlawan Tuhan. Kalau Gideon dipanggil pahlawan, saudara dan saya pun dipanggil pahlawan sama Tuhan. Halo pahlawan-pahlawan Elohim. Puji-pujianmu sudah memberkati banyak orang. Puji-pujianmu sudah memberkati. Ada orang yang sudah disembuhkan karena puji-pujian di atas altar ini. Ada orang yang sudah menyaksikan lewat live streaming, saudara, dan orang itu sudah dibangkitkan dari rasa sakitnya. Dia sudah bebas dan dia sudah disembuhkan sama Tuhan. Maka yang di dalam gereja, engkau juga harus mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Amin. Amin, saudara. Musa mau perkenalkan, dialah pahlawan bagi kita. Dia di miracle worker. Dia pekerja itu, saudara. Dia pembuat. Kalau dia pembuat, maka semua ide, kreativitas yang Allah mau buat, dia mau tolong saudara dengan berbagai cara. Waktu dia melakukan tanda-tanda heran dan mujizat,
Dia mau tolong saudara dan saya dengan cara-cara berbeda. Ada orang punya masalah A dan masalah B sama, tapi caranya yang Tuhan mau tolong berbeda. Amin. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong saudara dan saya. Mari saudara, rendahkan hatimu. Lihat bahwa Tuhan sedang berkarya dalam hidupmu. Engkau dan saya ketika kita bersuara, memuji dan menyembah Tuhan. Lagu pujian tadi berkata, sungguh ku percaya tiada mujizat masih ada dalam hidupku. Ada yang sakit? Sembuhkan sakitku. Pulihkan jiwa. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Saya mengundang musik. Sungguh